mengingatkan kepada para orang tua, bahkan dari anak-anak sejak dini, sejak dilahirkan. Ya, Nabi menyampaikan, ini sangat populer sekali. Hadisnya sudah viral. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, cenderung untuk beragama, mencari Tuhan yang benar, diberi petunjuk oleh Allah lewat nabi, rasul, kitab suci, para ulama, kemudian juga cenderung pada kebenaran. Cuma persoalannya dalam pencarian itu, dalam ikhtiar itu, dalam interaksinya, fa'abawahu, maka lingkungan di sekitaran dia. Nah, ini abawa ini tolong jangan diartikan orang tua semata ya, tidak. Yang dimaksudkan itu abawa itu lingkungan di sekitaran dia. Ya, ingat, bisa ayah, bisa ibu, bisa paman, kakek, nenek. Ada orang terlahir misalnya, mohon maaf, dalam keadaan yatim atau bahkan piatu misalnya. Nabi SAW kan terlahir dalam keadaan yatim kan? Ya, kemudian berkembang, ibunda meninggal, diasuh oleh kakek, kemudian kakek meninggal, ada dengan paman. Nah, itu lingkungan sekitar, ya, abawa. Maka di sini Nabi menekankan bahwa lingkungan tempat dia beraktivitas boleh jadi ibunya baik, ayahnya baik. Cuma mohon maaf ditempatkan di sekolah yang kurang baik, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di rumah itu diajarkan sholat, kan? Diajarkan baca Quran, bahkan dipanggil guru ngaji. Tapi Anda menyekolahkan anak Anda di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Di tempat yang tidak pernah menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Sekarang bagaimana anak Anda menjadi soleh, tapi Anda menyekolahkan dia di tempat yang tidak soleh. Walaupun gurunya namanya Pak Soleh misalnya, guru matematika. ya, itu tidak akan pernah menghasilkan apa yang diharapkan. Jadi kalau kita menginginkan ya fitrah kita dalam keadaan baik, terjaga, mulia, bagus, benar. Dunia itu penting untuk menguatkan sisi akhirat. Silahkan belajar, tidak salah. Silahkan jadi matematikawan, boleh. Jadi ahli biologi, ahli kimia, tidak dilarang, silahkan. Dalam saat yang bersamaan, dia pun menjaga bekal akhiratnya. Bagaimana sholatnya tetap bagus, bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara cepat dan singkatnya adalah Nabi memberikan isyarat hati-hati dengan lingkungan. Bukan hanya sekolah, tempat kerja teman-teman, coba lihat sekarang. Ya, Anda menginginkan sholat, pengen rajin sholat, kan? Anda menginginkan dekat dengan Quran, tapi Anda sendiri bahkan jadi pelakunya. Membuat misalnya, ya mohon maaf sekali, lapangan usaha yang justru menghilangkan kesempatan Anda untuk menunaikan sholat dengan baik. Ya, Anda pengennya meningkatkan sholat dengan bagus, kuat, saya pengen tahajud. Tapi beban pekerjaan Anda menjadikan Anda sering begadang misalnya. Ya larut terus, sehingga nggak punya waktu. Terkikis waktunya, tereduksi waktunya untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga berpengaruh ya dalam kehidupan. Nggak sempat tilawah Al-Quran, nggak sempat untuk bangun malam. Bahkan yang paling fatal juga nggak sempat perhatian kepada keluarga misalnya. Nggak bisa monitor. Demi apa? Ini lingkungan kan bisa lingkungan pekerjaan, ya bisa pergaulan dan sebagainya. Jadi ini yang paling pokok yang pertama, yang menyebabkan bisa melemahnya kondisi iman atau amal soleh seseorang adalah di lingkungan mana dia beraktivitas. Ini poinnya. Ya, hati-hati. Nah, kemudian lingkungan ini nanti secara spesifik akan dirinci. Khususnya satu, lingkungan yang menghadirkan kemaksiatan, maksiat. Ya. Maksiat itu istilah yang dikhususkan untuk segala hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang paling gampang, segala hal yang tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika berlawanan dengan itu disebut maksiat namanya. Ya, nah, coba teman-teman lihat di lingkungan mana beraktivitas yang kadang-kadang tanpa sadar ya menghadirkan perangkat-perangkat maksiat. Ya. Mohon izin sekali kita turunkan lingkungan kita berinteraksi ya di sekitaran kita dulu, hadirkan benda-benda, jangan keluar rumah dulu, jangan jauh-jauh dulu. Karena sekarang kan singgungan dengan dunia digitalnya cukup kuat, cukup tinggi. Kalau kita bawa ini misalnya lingkungan ke lingkungan digital, masuk ke media sosial, ya ke sosial media misalnya. Nah ini, coba teman-teman cek apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diikuti, ya yang di follow dan sebagainya.
Jangan-jangan, mohon maaf sekali, hal-hal yang kemudian diikuti, pekerjaan-pekerjaan, pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang sering kali diikuti ini, apalagi dalam bentuk satu, contohnya media sosial saat ini, itu yang mendekatkan kepada maksiat, apa yang Allah nggak suka, Rasul nggak ridha. Sehingga dengan itu, ya terjadi hukum kan saling bertentangan, di fisika juga begitu kan, tidak menyatu. Ya, kan kalau kita ambil, segala hal kan selalu berlawanan. Ya, di Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal itu kata Allah, aku ciptakan berpasangan, berlawanan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan kata Allah. Yang esa hanya Allah. Maka semua berpasangan. Kita manusia ada laki-laki, perempuan. Binatang misalnya ada jantan, ada betina. Tumbuhan ada benang sari, ada putik misalnya. Demikian ada siang, ada malam. Warna demikian. Sifat, perilaku juga begitu. Secara singkat, ada baik, ada buruk. Dan ini menariknya teman-teman sekalian, ini tidak pernah bisa menyatu. Ya, tidak pernah bisa menyatu. Imma yang kanan itu naik, maka yang kiri akan turun. Kalau kirinya naik, yang kanannya akan turun. Ya, kan formulasi di Al-Qur'annya begitu. Di surat Asy-Syams itu ketika Allah menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau yang kanan naik, takwa itu naik, maka ini kiri pasti turun. Ya, yang kiri naik, yang kanan pasti turun. Paling gampangnya, yang ini soleh, yang ini salah. Yang ini taat, yang ini maksiat. Kalau seseorang mengerjakan ketaatan, soleh, pasti salah akan turun. Kalau terbiasa baik, yang jelek akan turun. Saleh naik, salah turun. Salah naik, saleh turun. Jelas ya? Nah ini teman-teman sekalian. Maka interaksi keseharian kita dalam suasana kini, coba lihat di dunia digital. Ya, apa yang memengaruhi kita, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang di follow dan sebagainya. Ini akan banyak sekali berpengaruh ya dalam konteks keimanan dan ibadah kita. Ini hati-hati. Nah, ini baru dari ranah digital, konteks media sosial yang keseharian itu sering kita bersinggungan. Ya, ya orang sekarang mohon maaf bangun tidur aja lupa baca doa kok, ya, ingatnya buka handphone. Bangun tidur orang baca doa dia buka handphone. Ya. Orang assalamualaikum ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ajarkan zikir, dia buka handphone, update status, jawab telepon dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian, pengaruhnya ini dahsyat sekali ini. Ya, satu. Yang kedua, misal kita turunkan dulu, masih dalam lingkungan misalnya, tuh pengaruh teman, tuh dengan siapa dia bergaul. Kalau tadi kan ini dilihat dan sebagainya. Kalau ini ya teman-teman yang mengiringi aktivitas. Sahabatnya, kan? Baik teman-teman yang ada di kantornya, atau bahkan di rumahnya sendiri, ya, di rumah teman hidupnya, ya, suami dengan istri dengan suami. Ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau, mohon maaf sekali, kalau pergaulan itu menghadirkan sahabat itu yang menyertai ya. Sahib itu dari bahasa Arab, sahuba, sesuatu yang dekat, lekat. Kalau yang nempel, yang lekat ini ya mendekatkan kepada maksiat atau minimal hal-hal yang meragukan lah, bercampur, bahasa agamanya syubhat gitu namanya ya. Ya, ini sesuatu yang bisa berpengaruh pada keadaan iman, ya, pada pelemahan. Ini biasanya teman-teman misalnya, mohon maaf sekali lagi. Ya, biasanya malam tuh siap-siap tidur lebih awal supaya malamnya tahajud, ya. Terus dapat teman misalnya yang suka nonton di malam harinya. Ya, sering ngajak, aduh kamu udah persahabatan kita, ayo dong malam nanti nonton, ya. Messi nih pertandingan pertama nih PSG nih kan, udah kemarin kesulitan, bisa gitu kan. Terus gitu. Didorong, akhirnya coba-coba, lama-lama terus, ya kan? Ya, ini yang kemudian bisa menurunkan, ya, bisa menurunkan, melemahkan keadaan iman. Ya, Ustadz nonton bola kan tidak maksiat, betul, memang nggak maksiat, sah-sah saja, tidak dilarang, boleh-boleh saja, tapi dikerjakan kapan, di waktu apa, dan berpengaruh nggak pada yang positif yang lainnya. Saya sering berikan satu ungkapan begini ya, share gitu dengan teman-teman, sesuatu yang kita bisa lihat lagi esok hari. Dan ada peluangnya untuk dikerjakan. Dan sama saja dengan yang sekarang, ya itu akan lebih baik ditangguhkan waktunya bila kegiatannya bersamaan dengan sesuatu yang esok hari itu tidak sama nilainya dengan sekarang.
Ya, contoh misalnya, ada pertandingan bola. Sekarang kan bisa direkam ya, rekamannya ada. Apa yang dilihat malam nanti, besoknya bisa dicek lagi. Jangankan besok, pekan depan udah ketahuan. Jangankan pekan depan, hitungan jam itu udah muncul. Dan sama persis, hasilnya tidak berubah, tayangannya seperti itu juga sama persis. Ya, saat bersamaan, waktunya berlangsung dengan jam tahajud, jam 3 misalnya. Tahajud malam ini kan nggak sama dengan tahajud besok. Tahajud besok itu buat yang besok. Kalau Anda tidak kerjakan sekarang, pahalanya hilang. Kesempatannya hilang. Ya, maka kalau bersamaan sepak bola dengan tahajud, akan lebih bagus Anda dahulukan yang paling banyak manfaatnya. Untuk hati, untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita dan sebagainya. Sedangkan bola bisa dilihat besok lagi. Ya, misal ya. Ini yang seringkali kadang-kadang teman-teman sekalian, hal-hal demikian ini yang memengaruhi. Ya, sama persis kalau dikembalikan ke sini. Ada tayangan, ada sinetron, ada video, ada macam-macam yang kadang mengalahkan sholat, bahkan panggilannya sudah kuat, masih kita kerjakan. Padahal bisa kita tunda. Ini yang bisa menyebabkan futur salah satunya. Ya, sudah ini lingkungan, maksiat, contohnya media sosial yang sekarang kita berinteraksi banyak dengan itu. Kemudian teman, ya lingkungan sekitaran kita. Jadi saya kira ini sudah mewakili keseluruhannya apabila sudah ditampilkan, ya apalagi kalau sudah ditampilkan kata maksiat ini. Jadi kata kuncinya ini, segala yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya.